621 Apakah harus memilih hari yang baik? Namun, sebelum pelayan pergi jauh, dia mendengar suara Ricky Mo, tunggu. Pelayan itu segera berhenti dan berbalik untuk melihat Ricky Mo, apakah Tuan Muda punya perintah lagi? Ricky Mo merenung sejenak, lalu bertanya dengan suara yang dalam, apakah dia sudah makan? Pelayan itu tercengang seketika. Ricky Mo menanyakan tentang Amanda Mu. Ia sedikit mengangguk dan berkata, Nyonya Muda dari tadi menunggumu pulang, dia belum makan malam. Ketika Ricky Mo mendengar kata-kata itu, ekspresinya agak lamban, dan kemudian memberi perintah pada pelayan itu, antar makanan ke kamar dia. Baiklah, jawab pelayan itu, dan bersiap membawa makanan untuk Amanda Mu. Pelayan sudah selesai menyiapkan makanan, lalu dengar Ricky Mo menambahkan kalimat, jangan bilang aku yang memintamu mengantar makanan ini untuknya. Iya. Pelayan membawa makanan ke atas, kemudian mengetuk pintu dengan satu tangan. Amanda Mu mendengar ketukan di pintu luar, dan reaksi pertama adalah langsung muncul nama Ricky Mo di benaknya. Tapi ketika berpikir sejenak, berdasarkan sifat Ricky Mo, bagaimana dia bisa berinisiatif mendatang dirinya? Meskipun Ricky Mo datang menemuinya, tidak mungkin juga dia akan mengetuk pintu. Amanda Mu tidak bergerak, dia hanya berkata dengan keras, masuk. Pelayan membuka pintu sambil membawa makanan. Amanda Mu meliriknya sejenak dan kemudian menatap telepon. Pelayan meletakkan makanan di atas meja dan menoleh lalu memandang Amanda Mu, Nyonya Muda, kamu belum makan malam, aku membawakan beberapa makanan untukmu, makanlah walaupun sedikit. Aku mengerti, kamu letakkan saja di sana, kata Amanda Mu tanpa mengangkat muka. Setelah pelayan meletakkan makanan, dia berbalik dan keluar. Begitu pelayan keluar, Amanda Mu meletakkan ponselnya, ia pun melirik makanan di atas meja. Tidak ada nafsu makan sama sekali. Ia pun teringat perkataan Ricky Mo, hal paling bodoh yang pernah aku lakukan adalah terlalu memanjakan kamu. Amanda Mu sangat marah hingga membuatnya sakit kepala. Dia melemparkan ponsel ke samping, lalu bangkit dan kamar mandi untuk mencuci muka dan menggosok gigi. Ketika Ricky Mo kembali ke kamar, Amanda Mu sudah berbaring. Di kamar sangat gelap, Ricky Mo mengandalkan ingatan untuk menghidupkan lampu kecil, dan pergi ke kamar mandi dengan gerakan yang pelan. Hanya saja ketika dia keluar, dia melihat bahwa Amanda Mu telah duduk, bersandar ke jendela, dan menatapnya dengan samar. Keduanya saling menatap selama beberapa detik dalam gelap. Ricky Mo memalingkan muka dan berbaring dari sisi lain tempat tidur. Kapan kamu akan membawaku untuk bertemu dengan Joanna, atau kamu beritahu aku di mana dia berada, aku bisa pergi sendiri. Amanda Mu masih mempertahankan postur tubuh sebelumnya tanpa mengedipkan matanya. Jangan sekarang, jawab Ricky Mo. Kenapa tidak sekarang? Aku ingin melihat putriku sendiri, apakah harus memilih hari yang baik? Amanda Mu akhirnya menoleh untuk melihat Ricky Mo, dengan sedikit nada sindiran dalam nada bicaranya. Nada suara Ricky Mo sangat kecil, dengan sedikit amarah yang dipendam, Amanda. Amanda Mu tidak takut membuatnya marah, dan berkata terus terang, terserah bagaimana kamu mengatakannya, tapi aku ingin bertemu dengan Joanna. Ricky Mo langsung berbaring, ia berbaring terlentang dan menutup matanya untuk tidur. Amanda Mu tampak marah, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia berbaring membelakangi Ricky Mo dengan marah. Keduanya tidur sepanjang malam dengan postur seperti ini. Hari berikutnya, ketika Amanda Mu sadar dari tidurnya, Ricky Mo juga baru saja bangun. Pintu kamar mandi tidak tertutup, tempat tidur terletak tidak jauh di kamar mandi sehingga bisa melihat wastafel. Ricky Mo berdiri di depan cermin, merapikan dasinya, tetapi entah kenapa, dia tidak bisa mengikat dasinya dengan baik. Amanda Mu menatapnya sejenak dan melihat bahwa dia tanpa lelah mengulangi gerakan mengikat dasinya dan membukanya lagi. Akhirnya dia tidak tega melihatnya, dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke arahnya. Ricky Mo melihatnya datang, menoleh untuk melihatnya, dan lanjut mengikat dasinya. Amanda Mu mengambil sikat gigi, berniat mengabaikannya. Tapi pikirannya sudah membuat keputusan satu langkah sebelumnya. Sikat gigi yang baru saja diambilnya dikembalikan lagi ke tempatnya,
dia memiringkan kepalanya, mengulurkan tangan dan menyingkirkan tangan Ricky Mo, lalu mengambil alih pekerjaannya. Ricky Mo juga tidak menolak, tetapi hanya menatapnya. Anehnya suasana agak sunyi. Dalam hal-hal kecil yang teliti seperti ini, wanita lebih berguna daripada pria. Jari ramping Amanda Mu menjepit dasinya, dan dasi pun sudah selesai diikat, lalu memalingkan kepalanya untuk mengambil sikat gigi. Saat dia menyikat giginya, dia merasa bahwa Ricky Mo masih memandanginya. Dia hanya menekan kepalanya lebih rendah, dia memakai sandal dan jauh lebih pendek dari Ricky Mo, dia sengaja menurunkan kepalanya, hingga Ricky Mo tidak bisa melihat wajahnya. Hingga Amanda Mu selesai menyikat giginya, dia menoleh dan menatapnya, apakah kamu sudah selesai? Tolong pergi jika kamu sudah selesai, jangan memenuhi tempat ini, menghalangi jalan. Ketika Ricky Mo mendengar kata-katanya, nafasnya terhenti di tenggorokannya, ia merasa serba salah. Wanita ini benar-benar. Ricky Mo mendengus dingin, ia berbalik dan pergi keluar. Hanya saja langkah kakinya sengaja berat, seolah-olah penuh amarah. Amanda Mu mendengus pelan, membosankan. Ketika dia selesai mencuci wajah dan menggosok gigi, lalu menuruni tangga, Ricky Mo kebetulan telah selesai makan sarapan dan bersiap untuk pergi bekerja. Donnie seperti biasa menjemput Ricky Mo untuk pergi ke perusahaan, dia sedang menunggu Ricky Mo di ruang utama. Donnie yang melihat Amanda Mu, langsung sedikit mengangguk ke arahnya, nyonya muda. Pandangan mata Amanda Mu berbinar, lalu dia memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, asistensi datang begitu awal, apakah kamu sudah sarapan? Donnie tidak menemukan sesuatu yang berbeda dari Amanda Mu, ia berkata sambil tersenyum, aku sudah sarapan. Baguslah, Amanda Mu selesai berbicara, tidak berbicara dengan Ricky Mo, ia langsung pergi ke restoran. Donnie sangat memperhatikan apa yang dilihatnya, dia memandang Amanda Mu, dan kemudian kembali menatap Ricky Mo yang telah berjalan ke arah dirinya. Sudah jelas di hatinya, apakah saat ini mereka bertengkar lagi. Dia juga tidak tahu karena alasan apa mereka bertengkar lagi. Lebih baik Donnie tidak banyak bertanya. Amanda Mu duduk sendirian di meja makan, tampaknya sedang sarapan, tapi dia selalu memperhatikan situasi di luar. Setelah beberapa saat, dia mendengar suara mobil di luar sebelum akhirnya dia meletakkan pisau dan garpu. Ricky Mo tidak membawanya bertemu dengan Joanna Mo, apakah dia tidak bisa pergi sendiri? Jika Ricky Mo tidak memberitahunya di mana Joanna Mo berada, apakah dia tidak bisa menemukan cara lain? Pada sore hari, Donnie pergi keluar untuk mengurusi sesuatu hal. Begitu sampai di tempat parkir, terdengar suara sepatu hak tinggi di belakangnya. Tak, sangat renyah dan suara itu semakin dekat. Donnie berbalik, dan melihat Amanda Mu yang tersenyum lembut padanya. Nyonya muda, Donnie membeku sejenak sebelum bertanya, apakah kamu di sini untuk menemui tuan muda? Dia sekarang ada di kantor, kamu bisa mendatanginya. Amanda Mu memeluk kedua lengannya dan berjalan mendatangi Donnie, aku datang ke sini untuk menemuimu. Otak Donnie pun berputar sangat cepat, ia segera mengerti mengapa Amanda Mu mencari dirinya, dia pun buru-buru berkata, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan, jika nyonya muda memiliki sesuatu hal untuk dibicarakan, tolong ganti hari lain untuk menemuiku. Setelah berkata, dia pun mengangkat kakinya hendak pergi. Namun, Amanda Mu telah menunggu dengan perasaan kurang yakin di tempat parkir hampir sepanjang hari, bagaimana mungkin membiarkan Donnie pergi begitu saja. Amanda Mu perlahan berkata, berhenti. Nada suaranya lembut dan dangkal, tapi membuat Donnie merasa semacam ada aura kepemimpinan seperti Ricky Mo. Bab 622 Seseorang yang tak terduga. Donnie pun merasa tak berdaya dan terpaksa berhenti, menoleh ke belakang melihat Amanda Mu. Amanda Mu juga tidak mengatakan omong kosong, dia langsung bertanya, katakan, di mana Joanna? Donnie menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Amanda Mu mengangkat sudut bibirnya dan berkata, jika kamu benar-benar ingin menghitung, kamu dan Ricky menghabiskan lebih banyak waktu bersama daripada aku dan Ricky. Dia paling percaya padamu, dia akan memintamu untuk melakukan apapun, lalu kamu berkata kepadaku bahwa kamu tidak tahu. Ricky mau percaya pada Donnie,
hampir semuanya hal melewati tangan Donnie. Amandamu yakin, Donnie tahu di mana Joanna Mo. Sekalipun masalah ini tidak ditangani oleh Donnie, tapi Donnie juga pasti tahu kisah dalamnya. Donnie tampak terkejut dan sedikit mendesah, tapi hal ini benar-benar bukan aku yang melakukannya, itu semua dilakukan oleh tuan muda sendiri. Ricky secara pribadi melakukannya sendiri. Ini membuat Amandamu sedikit terkejut. Tetapi ketika memikirkannya, dia merasa hal ini bisa dijelaskan. Sikap Ricky Mo terhadap Joanna Mo telah sedikit berubah, jadi dapat dipahami jika untuk mengatur Joanna Mo secara pribadi. Ya, Donnie diam-diam merasa sangat tegang, apakah membiarkannya pergi dengan cara seperti ini? Tentu saja Amandamu tidak bisa membiarkannya pergi seperti ini. Dia menoleh sedikit dan perlahan berkata, meskipun dia melakukannya sendiri, kamu juga tidak mungkin tidak tahu apa-apa. Donnie tidak mengatakan apa-apa lagi. Amandamu mengerti ini, dugaannya benar. Akhirnya, Donnie tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Amandamu, dia pun langsung memberitahu sebuah alamat. Alamat ini adalah desa dengan jarak beberapa ratus kilometer dari kota J. Desa ini terkenal dengan penanaman bunga, Amandamu pernah mengunjunginya ketika dia masih di sekolah, ini adalah kota yang indah. Dia tidak menyangka Ricky Mo mempersiapkan desa ini untuk Joanna Mo. Dia awalnya berpikir bahwa desa ini mungkin berjarak ribuan kilometer dari kota J. Tanpa diduga, itu hanya sebuah desa yang jauhnya ratusan kilometer. Bahkan ketika Kenzo Lee tahu bahwa Joanna Mo masih hidup, dia takut bahwa Ricky Mo akan menempatkan Joanna Mo langsung di depan matanya. Amandamu pergi ke stasiun bus dan pergi ke kota dengan menaiki bus. Desa lebih dingin daripada daerah perkotaan. Amandamu mencari nomor rumah dalam angin dingin, dan pada saat dia menemukannya, hidungnya sudah membeku. Ini adalah sebuah villa tua yang tidak terlalu mencolok, di tempat yang lebih jauh, dapat menyeberangi tembok halaman dan melihat rumput liar di hamparan bunga di halaman. Setelah Amandamu mendekat, ia menemukan tembok halaman yang sangat tinggi, sehingga tidak bisa melihat bagian dalamnya. Dia berdiri di depan pintu dan mengetuknya. Setelah mengetuk 2 kali, Amandamu berdiri di luar pintu halaman dan menunggu. Setelah beberapa saat, seseorang datang untuk membuka pintu. Seiring dengan suara pintu, dang-dang, yang terbuka, suara pria itu juga terdengar, siapa? Pintu terbuka dan seorang pria tinggi mengenakan jaket hitam tebal keluar. Pria itu berjanggut dan terlihat sangat kasar. Dia menatap Amandamu dan melihat ke atas dan ke bawah, ia menatapnya dengan melotot. Meskipun dia sedikit kasar, tapi pandangan matanya tidak berarti apa-apa. Setelah melihatnya, dia mengerutkan kening dan bertanya, siapa kamu? Aku mencari seseorang. Amandamu tidak tahu siapa dia, dan dia juga menyembunyikan kata-katanya, maaf, apakah orang yang tinggal di sini memiliki nama keluargamu? Dia berbicara tentang seseorang dengan nama keluarga, Mo, dan saat terdengar di telinga pria ini, dia juga belum pasti tahu, Mo, yang mana. Mata pria itu jatuh ke wajahnya, dan kemudian dia berkata, tidak ada orang dengan nama keluarga Mo di sini. Ketika selesai berkata, dia pun menutup pintu. Dengan keras, pintu besi berat itu ditutup di depan mata Amandamu. Amandamu melangkah mundur 2 langkah, kalau tidak, dia mungkin tertabrak pintu. Dia mendengar suara langkah kaki menjauh, apakah lelaki itu benar-benar pergi? Amandamu duduk di bus selama beberapa jam, dan tidak menyangka bahwa ini yang terjadi. Dia berpikir bahwa jika itu adalah orang yang dipersiapkan oleh Ricky Mo, setidaknya dia pasti mengenali dirinya. Apakah Donnie memberikan alamat yang salah padanya? Atau apakah Ricky Mo menipu Donnie untuk memastikan kerahasiaan tersebut? Amandamu ingin memikirkannya, tapi dia tidak bisa menemukan jawabannya. Karena dia sudah datang, dia harus melihat Joanna Mo. Amandamu berdiri di pintu sebentar, dan tiba-tiba mendengar suara yang akrab dan agak asing di belakangnya, Amanda. Setelah Amandamu mendengar kata-kata itu, ia membalikkan kepalanya dan melihat seseorang yang tak terduga. Steffi. Amandamu memandang Steffi Mo mengenakan mantel hitam panjang dengan perasaan tak percaya.
Ricky Mo dan Stevie Mo dulu sudah memutuskan hubungan, bukankah Stevie Mo sejak awal pergi ke negara lain? Pada saat ini, bagaimana bisa dimuncul di sini? Kenapa kamu bisa datang ke sini? Stevie Mo mendatangi Amanda Mu, matanya terus melihat sekujur tubuh Amanda Mu. Dia menatap Amanda Mu, dan Amanda Mu tentu saja juga menatapnya. Stevie Mo dikelilingi oleh syal tebal, mantelnya membentang ke pergelangan kakinya, dan di kakinya ada sepasang sepatu salju yang terlihat hangat dan kembung. Penampilannya yang seperti ini lebih sederhana dari Amanda Mu, tetapi masih menunjukkan aura yang luar biasa. Kedua wanita itu saling memandang sebentar, Amanda Mu bertanya, lalu mengapa kamu bisa ada di sini? Stevie Mo tidak banyak bicara. Ketika dia berjalan hingga tiba di depan pintu dan mengetuk pintu, dia berbalik dan berkata kepada Amanda Mu, ikut aku masuk. Cukup lama tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Stevie Mo menendang kakinya di gerbang besi dengan nada tegas, Tisno, cepat buka pintu untukku. Amanda Mu memandang Stevie Mo dengan tercengang. Stevie Mo dalam ingatannya adalah seorang wanita elegan yang selalu memegang status nona besar keluarga Mo. Stevie Mo adalah wanita yang bangga dengan latar belakang keluarganya dan identitas bangsawan yang dibawanya. Amanda Mu hampir tidak bisa mengaitkan Stevie Mo di depan matanya ini dengan nona besar Mo dalam ingatannya. Dengan segera, pintu besi dibuka dari dalam lagi. Masih dengan pria tadi dengan janggut di wajahnya. Dia membuka pintu dan melihat Stevie Mo, menarik pintu besi tanpa ekspresi dan membiarkan Stevie Mo masuk. Ayo masuk, kata Stevie Mo kepada Amanda Mu sebelum mengangkat kakinya. Amanda Mu melirik lagi saat dia melewati pria berjanggut itu. Saat sebelumnya dia membuka pintu, Amanda Mu tidak melihat dengan sangat telit. Pada titik ini, dia jelas melihat mata pria berjanggut yang tajam. Teringat bagaimana tadi Stevie Mo menendang pintu, Amanda Mu samar-samar merasa bahwa hubungan antara pria berjenggot ini dan Stevie Mo sepertinya tidak terlalu sederhana. Ada pemanas di dalam ruangan, yang jauh lebih hangat daripada di luar. Duduklah. Stevie Mo masuk dan mengambil syal dan mantel. Amanda Mu duduk di sofa, mengangkat matanya dan melihat bahwa pria berjanggut itu juga masuk. Stevie Mo memandang ke arah pria berjanggut, tuangkan teh. Ketika dia mengatakan ini, dia terlihat sangat biasa saja, seolah-olah dia sering memerintahkan pria berjenggot itu untuk melakukan hal seperti itu. Pria berjenggot itu juga tidak banyak bicara, jadi dia berbalik lalu mengambil teko berisi teh dan menuangkan teh untuk mereka. Seorang pria yang terlihat sangat kasar ini, ternyata sangat teliti dalam hal-hal kecil seperti menuangkan teh. Bab 623 mungkin akan membaik. Pria berjanggut itu pertama kali menyerahkan secangkir teh kepada Stevie Mo. Akibatnya, Stevie Mo memelototinya dan berkata, cangkir pertama harus diberikan kepada tamu terlebih dahulu. Tanpa mengatakan apa-apa, pria berjanggut itu meletakkan cangkir teh di depan Amanda Mu, silakan minum teh. Terima kasih. Amanda Mu mengambil teh dan mengucapkan terima kasih, memegang cangkir itu di tangannya, tetapi matanya melihat sekeliling ruangan. Rumah ini bertingkat 3 kecil, tidak seluas dan semewah villa-villa di kota, tetapi sangat sederhana dan hangat. Amanda Mu tidak melihat sosok pelayan, dia juga tidak melihat Joanna Mo. Stevie Mo juga terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Amanda Mu tidak tahu apa yang terjadi padanya, tetapi tentu saja bukan kebetulan bahwa Stevie Mo bisa berada di sini. Amanda Mu tidak terburu-buru untuk banyak bertanya. Setelah menuangkan teh untuk mereka berdua, pria berjanggut itu berjalan ke sisi sofa tunggal dan duduk, mengeluarkan ponselnya, jarinya mengetuk layar ponsel, tampak seperti sedang bermain game. Stevie Mo berkata dengan dingin, kamu datang ke sini untuk melihat Joanna, kan? Ketika Amanda Mu mendengar kata-kata itu, ia menatapnya tiba-tiba, apakah dia di sini? Kamu bisa menemukan alamat ini, apakah kamu tidak tahu Joanna ada di sini? Stevie Mo bersandar malas di sofa, saat akan lanjut berbicara, dia malah terbatuk dengan keras saat ini. Pria berjenggot itu saat ini bangkit dan naik ke atas saat ini, dengan cepat ia turun ke bawah. Ada selimut berbulu di tangannya.
Dia langsung menghampiri Stevie Mo dan memberi selimut pada Stevie Mo. Stevie Mo meliriknya dengan tidak senang, dan kemudian memalingkan kepalanya dan melanjutkan apa yang baru saja dia ingin katakan kepada Amandamu. Joanna memang bersamaku di sini, tetapi kamu harus sedikit siap secara mental. Ada apa dengannya? Hati Amandamu seketika suram, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Ricky memberitahuku bahwa Joanna baik-baik saja. Kamu akan mengetahuinya ketika kamu melihatnya. Stevie Mo meliriknya, terlihat agak mirip dengan Ricky Mo. Mereka adalah saudara kembar, wajar saja terlihat sangat mirip. Setelah Stevie Mo selesai berbicara, dia berdiri. Amandamu tahu bahwa Stevie Mo akan membawanya bertemu dengan Joanna Mo, dia pun segera berdiri. Ketika dia naik ke atas, Amandamu segera mengikuti Stevie Mo, dia baru memperhatikan bahwa Stevie Mo sangat kurus. Sweater longgar disertai dengan gerakan Stevie Mo naik ke lantai atas tampak kosong. Stevie Mo membawa Amandamu ke lantai 2, lalu tiba di depan sebuah pintu kamar dan berhenti. Amandamu saat ini merasa sedikit cemas, dan ketika Stevie Mo tidak membuka pintu, dia pun mengulurkan tangan dan mendorong untuk membuka pintu. Namun, Stevie Mo seketika memegang tangannya, ia menghentikan gerakan Amandamu yang mencoba membuka pintu. Amandamu tiba-tiba merasa tangan yang memegang tangannya itu sangat kurus hingga hanya memiliki tulang, tekanan tangannya begitu kuat. Namun, saat ini Amandamu sangat cemas, sehingga dia tidak memikirkannya lagi. Dia tampak dingin dan bertanya, apa maksudmu? Jangan lupa apa yang kuingatkan padamu tadi. Stevie Mo selesai berbicara dan melepaskan tangannya. Puncak kegelisahan dan kepanikan telah mencapai hati Amandamu, dia memegang gagang pintu dengan kaku. Bahkan dia tidak berani membuka pintu ini. Stevie Mo berulang kali berkata kepadanya untuk mempersiapkan diri secara psikologis, dan dia menyadari bahwa keadaan Joanna Mo mungkin tidak sesederhana itu. Stevie Mo juga tidak membujuknya, tapi hanya berdiri di samping dengan diam, membiarkan Amandamu memutuskan. Butuh setengah menit bagi Amandamu untuk mengambil nafas dalam-dalam, memutar pegangan pintu, dan membuka pintu. Kamar itu didekorasi dengan hangat, di lantai terhampar karpet panjang merah muda, penuh dengan nuansa anak-anak. Tapi Amandamu melihat sekeliling, malah tidak melihat Joanna Mo. Dia masuk ke dalam selangkah dan memanggil, Joanna. Tidak ada jawaban, dia kembali menatap Stevie Mo, matanya penuh kecurigaan. Stevie Mo juga melirik ke dalam dan berjalan melewatinya. Tempat tidur di kamar itu tidak ada siapa-siapa, Stevie Mo berjalan langsung ke tempat tidur. Ketika tiba kepala tempat tidur, dia berhenti, menatap kembali ke Amandamu, dan memberi isyarat kepada Amandamu untuk mendekat. Amandamu yang berdiri di pintu, seketika tidak berani bergerak. Stevie Mo melihat ke belakang, melihat lantai di dalam tempat tidur, dan berkata dengan lembut, Joanna, Mama ada di sini. Amandamu tiba-tiba menyadari sesuatu, dan matanya tiba-tiba memerah. Dia mengambil langkah dan cepat-cepat berjalan mendatangi tempat tersebut. Ia melihat Joanna Mo dengan sweater merah muda duduk di lantai di ranjang, bermain dengan botol plastik kecil di tangannya, seolah-olah merasa tidak ada yang datang. Amandamu berjalan, berlutut di hadapan Joanna Mo, dan memanggil namanya dengan lembut, Joanna. Joanna Mo tampaknya tidak mendengarnya, dia terus bermain dengan botol plastik kecil di tangannya, menundukkan kepalanya dan membenamkan diri di dunianya sendiri. Ini Mama, Joanna, lihat Mama, kata Amandamu, mengulurkan untuk memeluknya. Namun, tepat setelah tangannya menyentuh Joanna Mo sangat enggan dan menepuk tangannya. Tangan Amandamu kaku di udara, ia melihat Joanna Mo bingung. Setelah Joanna Mo menepuk tangan Amandamu, dia menundukkan kepalanya dan lanjut memainkan botol kecilnya sendiri, tidak menghiraukan gangguan dari mereka. Mata Amandamu berkaca-kaca, dia kembali menatap Stevie Mo, suaranya sedikit bergetar, mengapa bisa seperti ini? Stevie Mo sedikit menghela nafas, ketika Ricky mengantarnya kepadaku, dia sudah seperti ini, tetapi kadang baik dan kadang memburuk, akan berulang seperti itu. Situasinya sudah sedikit lebih baik beberapa hari yang lalu, tetapi akan segera kambuh.
Amandamu memandang Joanna Mo dengan lembut dan bergumam, jadi ketika aku baru kembali, Ricky berjanji bahwa aku boleh melihat Joanna, tetapi setelah beberapa hari, dia tidak mengizinkan aku melihat Joanna karena Joanna kambuh lagi. Tapi kenapa dia bisa seperti ini? Joanna, sangat ceria sebelumnya. Tenggorokan Amandamu tersumbat seperti dipenuhi gumpalan kapas, sangat tidak nyaman, bahkan ia sulit bernafas. Amandamu sedikit membuka mulutnya, mengangkat kepalanya dan mengambil 2 napas dalam-dalam, dan kemudian memaksakan air mata yang sudah berada di pelupuk untuk ditahan. Dia sudah diperiksa oleh dokter, minum obat namun tidak menunjukkan hasil, penyakit jantung membutuhkan dokter obat jantung, harus diberi bimbingan dengan baik. Mungkin dia akan membaik. Maksud mungkin dia akan membaik, juga ada kemungkinan dia tidak akan baik. Amandamu menarik sudut bibirnya dan berkata, tentu saja Joanna akan segera membaik. Amandamu menemani Joanna Mo di kamar untuk waktu yang lama, ia mencoba untuk menggoda Joanna Mo, tetapi Joanna Mo tidak mengatakan apa-apa padanya, hanya menatapnya saja. Namun, Joanna Mo bersedia menatapnya, lebih baik daripada mengabaikannya. Ketika langit di luar sudah gelap, Amandamu bersiap turun untuk membuat makan malam. Stevie Mo meninggalkan Amandamu dan Joanna Mo berdua di kamar. Ketika Amandamu turun, dia melihat Stevie Mo memegang resep masakan di sofa ruang utama dan membacanya dengan sangat serius. Mendengar langkah kaki, Stevie Mo berbalik dan melihat ke atas, bagaimana? Dia tidak berbicara denganku, tetapi ketika aku mengatakan sesuatu yang menarik, dia akan menatapku. Amandamu tersenyum, dengan sedikit nada lega. Stevie Mo diam sejenak, kemudian berkata, di rumahku ini, tidak punya pilihan hidangan untuk makan malam, keterampilan memasakku tidak baik. Amandamu terkejut, apakah kamu bisa memasak? Bab 624 Mengapa kamu seperti batu? Tidak bisa. Stevie Mo meletakkan resep masakan itu. Dengan ekspresi serius ia berkata, kamu mungkin bisa keracunan. Ekspresi Stevie Mo terlalu serius, Amandamu sulit untuk meragukan bahwa Stevie Mo tidak mengatakan yang sebenarnya. Amandamu terdiam sejenak dan bertanya padanya, Joanna makan apa? Dia tidak makan masakan buatanku, Stevie Mo mengatakan ini dengan dingin, dan bangkit dan berjalan menuju dapur. Karena Amandamu untuk sementara waktu tidak berencana untuk pergi, Stevie Mo juga tidak bisa memasak, jadi dia mengikuti Stevie Mo ke dapur. Stevie Mo baru saja membuka kulkas dan mendengar gerakan di belakangnya, bertanya pada Amandamu, apa yang kamu lakukan? Amandamu juga tidak mengatakan mau memasak, ia hanya berkata, aku akan membantumu. Stevie Mo juga tidak sungkan padanya, dan pada gilirannya ia mengambil beberapa bahan dari kulkas, kamu membantuku mencuci dan memotong beberapa sayur ini. Amandamu menatapnya tanpa berkata apa-apa, dia dengan tenang mengikuti apa yang diperintahkannya. Amandamu sering memasak, pandai memegang pisau, dan memotong dengan cepat. Jejak apresiasi jelas muncul di mata Stevie Mo. Ketika Amandamu selesai memotong sayur, Stevie Mo mengatakan kalimat lain, karena semua sayur sudah dipotong, kamu sekalian menumis semua sayur ini. Amandamu. Apa yang sama-sama dimiliki oleh Stevie Mo dan Ricky Mo adalah sifat sombong. Dia tidak tahu mengapa Ricky Mo bisa menyerahkan Joanna Mo ke Stevie Mo, tapi karena dia bisa menyerahkan Joanna Mo ke Stevie Mo, tentu saja ada alasannya. Meskipun masih ada sedikit perasaan benci terhadap Stevie Mo, tapi dia belum menunjukkannya. Ketika Amandamu sedang memasak, Stevie Mo terus berdiri dan menunjuk. Tambahkan sedikit bawang merah. Tambahkan wortel ini sedikit lagi. Jangan terlalu banyak kuah. Aku tidak makan pedas. Amandamu selesai memasak dengan wajah dingin. Akhirnya, saat makan, Amandamu tidak mau peduli sama sekali dengan Stevie Mo. Stevie Mo mencicipi setiap hidangan, lalu meletakkan sumpit dan menatap Amandamu, sepertinya Ricky suka memakan hidangan yang kamu buat. Amandamu tidak berbicara, itu dianggap sebagai pengakuan. Ini sangat mirip dengan masakan ibuku. Stevie Mo menarik napas dalam-dalam, sepertinya mengingat beberapa peristiwa masa lalu, dan lanjut berkata, sangat enak. Amandamu memandang Stevie Mo dengan linglung.
Dia dari dulu tahu bahwa Ricky Mo suka makan makanan yang dia masak, dan dia memiliki keyakinan pada makanannya sendiri. Hanya saja dia tidak pernah mendengar Ricky Mo mengatakan bahwa makanan yang dia masak mirip dengan masakan ibunya. Stevie Mo bersandar di kursinya, dan nada suaranya terdengar sedikit rumit. Aku sudah bertahun-tahun tidak makan makanan buatan rumah seperti ini. Dia adalah nona besar dari keluarga Mo. Ketika dia tinggal di rumah, ada koki yang khusus memasak untuknya. Masakan dan rasa lengkap, tidak akan ada kekurangan. Saat bekerja di luar, seorang asisten akan memesan makanan untuknya di restoran kelas atas. Dia selalu berpenampilan cantik dan elegan, banyak wanita yang iri pada nona besar dari keluarga Mo tersebut. Amanda Mu juga tidak tahu mengapa Stevie Mo mengatakan kalimat ini. Dia menundukkan kepala dan makan dalam keheningan, menyelesaikan makan dengan tergesa-gesa, lalu kembali ke dapur untuk melihat bubur yang telah dia masak untuk Joanna Mo. Stevie Mo sebelumnya mengatakan kepadanya bahwa selera makan Joanna Mo tidak terlalu baik, dia sangat pemilih, dan kadang-kadang makan tergantung pada suasana hatinya. Amanda Mu mengisi semangkuk bubur dan naik ke atas untuk menemui Joanna Mo. Dia membuka pintu, melangkah kakinya ke dalam, dan membujuk, Joanna. Sudah waktunya untuk makan malam. Joanna Mo tidak bereaksi, tidak memandangnya, juga tidak mengatakan apapun. Amanda Mu merasa sangat tidak nyaman melihatnya seperti ini, tetapi yang paling penting saat ini adalah membujuk Joanna Mo untuk makan terlebih dahulu. Dia meletakkan bubur di atas meja kecil dan berjalan untuk menggendong Joanna Mo. Joanna, apakah kamu mau makan dengan Mama? Amanda Mu bertanya pada Joanna Mo dengan lembut. Tapi Joanna Mo masih tidak merespons. Amanda Mu mengerutkan bibirnya dan mengulurkan tangan untuk menggendongnya. Joanna Mo yang awalnya tidak merespons, dan kemudian dia segera memberontak, membuat seruan perlawanan di mulutnya. Amanda Mu dengan erat memeluknya, Joanna sayang, ini Mama, ini Mama. Perjuangan Joanna Mo berangsur-angsur menjadi lebih pelan, tetapi masih belum terlalu stabil. Amanda Mu akhirnya membawa dia ke kursi, tetapi begitu Joanna Mo duduk, dia menundukkan kepalanya dan terus bermain dengan tali sendiri. Amanda Mu mengambil sesendok bubur ke bibir Joanna Mo, dia bahkan tidak meliriknya. Tidak peduli bagaimana membujuk Amanda Mu, Joanna Mo tenggelam dalam dunianya sendiri. Amanda Mu meletakkan sendok kembali ke mangkuk, ia pergi dengan membelakangi Joanna Mo, mengulurkan tangan dan memegang dadanya, lalu menggigit bibirnya keras-keras. Melihat Joanna Mo seperti ini, hatinya sangat pedih. Tiba-tiba, dia mendengar ding-ding yang lemah datang dari belakang. Dia berbalik dan melihat Joanna Mo makan bubur dengan suapan kecil. Wajah Amanda Mu melintas perasaan sukacita. Sebelum dia bisa berbicara, Joanna Mo memberinya pandangan waspada dan segera melemparkan sendok ke mangkuk, membuat suara ding. Amanda Mu membeku sejenak, ragu-ragu, lalu bangkit dan pergi keluar. Setelah keluar, dia menutup pintu, tetapi pintu itu tidak tertutup rapat, meninggalkan sedikit celah pintu, hanya agar bisa melihat pemandangan di dalam. Dia melihat, mungkin telah berlalu lebih dari 10 menit setelah dia pergi, Joanna Mo seolah tiba-tiba teringat sesuatu, melihat-lihat di dalam ruangan, seolah mencari sesuatu. Kemudian dia menatap bubur di depannya sebentar sebelum mengulurkan tangan untuk mengambil sendok dan memakan bubur tersebut. Joanna Mo sebelumnya sangat patuh ketika makan, dan sekarang juga sama. Amanda Mu melihatnya sebentar dan kemudian dia tidak tahan lagi. Dia mengambil 2 langkah ke samping, menyandarkan kepalanya ke dinding dan melamun. Dia tidak menyangka Ken Zhou Li kejam terhadap Joanna Mo. Joanna Mo masih sangat kecil, dia sendirian di kamar selama kebakaran, dan kemudian diturunkan dari lantai 3 oleh Ricky Mo. Seberapa mengerikan rangkaian peristiwa ini untuk anak berusia 3,5 tahun. Tapi saat itu di mana dia? Rasa kecewa dan rasa bersalah pada diri sendiri menyebar di hatinya, tumbuh liar seperti rumput. Suara Stevie Mo tiba-tiba datang dari samping, kamu merasa sangat bersalah. Dia mengatakan kalimat pernyataan, dia dapat melihat apa yang dipikirkan Amanda Mu. Amanda Mu tidak melihat Stevie Mo, dia tidak ingin berbicara dengan Stevie Mo sekarang.
Steffi Mo mendekatinya dan berkata dengan jelas dan perlahan, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, banyak hal yang sulit dikendalikan. Dibandingkan dengan ibu kandungmu dan ayahku, kamu sudah menjadi seorang ibu yang baik. Amanda Mu mendongak dan membantahnya, standar seorang ibu yang baik tidak begitu rendah. Steffi Mo mengerutkan kening, mengapa kamu seperti batu? Amanda Mu tidak membuka wajahnya, dia tidak memandangnya. Terserah bagaimana kamu memikirkannya, Steffi Mo berjalan menuju pintu dan melirik ke dalam. Makanan yang biasanya diberikan, Joanna memakannya sangat sedikit, semangkuk bubur yang kamu berikan padanya terlihat sangat enak, dia sepertinya sangat suka, dia sudah selesai makan. Amanda Mu mendapati bahwa Steffi Mo memang sangat berbeda dari sebelumnya. Dia menatap Steffi Mo dan mengajukan pertanyaan yang lama melayang di hatinya, mengapa kamu kembali ke Cina? Steffi Mo menatapnya sejenak, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menjambak rambutnya sendiri, menarik dengan keras. Bab 625 menunggu mati. Dengan gerakan Steffi Mo yang kuat, rambut di kepalanya dicabut, menunjukkan rambut aslinya. Dulu, Steffi Mo juga memiliki rambut yang sangat indah. Tetapi pada saat ini, setelah Steffi Mo melepas penutup kepalanya, dia hanya memiliki rambut yang jarang-jarang dan kering di kepalanya, hingga masih terlihat kulit kepala yang luas. Amanda Mu sedikit terkejut, kamu. Steffi Mo mengucapkan satu kata dengan sangat tenang, kanker. Setelah menyelesaikan perkataannya, dia memakai tutup kepalanya kembali. Gerakannya sangat mahir, seolah-olah dia sudah terbiasa melakukan ini. Amanda Mu berpikir sejenak dan bertanya, mengapa tidak melakukan penyembuhan di luar negeri? Kondisi medis di luar negeri lebih baik. Ada pepatah lama yang menyebutkan, daun jatuh kembali ke akarnya. Steffi Mo mengangkat dagunya, dan kesombongan di mimik wajahnya tidak berkurang, meskipun aku sudah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun, tapi bagiku, itu hanya negara asing. Jika aku mati, aku ingin dimakamkan di tempatku dilahirkan. Amanda Mu mengerti maksud dari kata-katanya, Steffi Mo telah menyerah sepenuhnya, dia tinggal di sini sekarang, hanya menunggu untuk mati. Steffi Mo yang dulu tak tertandingi, penampilannya yang sangat cantik, tak terhitung orang-orang yang cemburu pada nona besar keluarga Mo ini, tapi ternyata dia sedang menunggu kematian di halaman kecil yang begitu sederhana. Suasana hati Amanda Mu sangat rumit. Jika ingin mengatakan simpati, dia tidak memiliki simpati khusus untuk Steffi Mo. Tetapi ketika dia mengingat dengan rinci, Steffi Mo juga tidak benar-benar melakukan sesuatu yang sangat keji. Meskipun Steffi Mo pernah memisahkannya dari Ricky Mo selama 3 tahun, namun dia masih menjaga Joanna Mo dengan baik selama 3 tahun itu. Jika Steffi Mo cukup kejam, dia akan membunuhnya. Steffi Mo tidak begitu kejam hingga melakukan hal yang begitu keji, dia juga bukan orang yang baik. Dari perspektif lain, dia adalah saudara perempuan kandung Ricky Mo dan juga bibi Joanna Mo. Dia adalah satu-satunya kerabat yang tersisa yang dimiliki oleh Ricky Mo di dunia ini. Amanda, apakah kamu tahu ekspresi apa yang ada di wajahmu? Kata-kata Steffi Mo menarik kembali pikiran Amanda Mu. Amanda Mu secara tidak sadar mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya. Steffi Mo berkata dengan ekspresi tertarik, wajahmu penuh simpati. Amanda Mu membantah, aku merasa tidak seperti itu. Baguslah kalau begitu. Steffi Mo tertawa kecil, meskipun aku hampir mati, tapi aku memiliki kehidupan yang hebat dalam hidup ini, dan jauh lebih kuat darimu. Amanda Mu menatap Steffi Mo, dia melihat sesuatu yang aneh di balik senyum Steffi Mo. Jika Steffi Mo benar-benar merasa hidupnya telah terpenuhi dan hebat, mengapa dia harus kembali untuk menemui Ricky Mo? Meskipun dia tidak lagi bekerja di perusahaan Mo, dia masih memiliki uang yang tidak akan habisnya, dia bisa menghambur-hamburkan uang itu. Jika seseorang tidak melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, dia memiliki hak untuk dimaafkan. Steffi Mo mungkin sudah berubah menjadi lebih baik. Saat tidur pada malam hari, Amanda Mu ingin tidur dengan Joanna Mo. Namun, Joanna Mo masih sangat menentangnya, dan juga tidur sangat larut. Amanda Mu mengawasi di depan pintu, ia berada di sana hampir jam 10.30 malam, sebelum Joanna Mo tertidur di karpet.
Amandamu pun masuk ke dalam dan menggendong Joanna Mo ke tempat tidur, lalu dengan hati-hati menutupi selimut. Dia duduk di samping tempat tidur sejenak, lalu bangkit dan turun untuk menuangkan air. Dia menuangkan air keluar dari dapur dan mendengar ketukan di pintu luar. Malam begitu larut, siapa yang datang? Amandamu sedikit mengernyitkan dahi, ia hendak melihat apakah dia bisa mendengar langkah kaki. Ketika dia berbalik, dia melihat pria berjanggut itu turun. Dia berjalan sambil mengenakan pakaian. Menurut Stevie Mo, pria berjanggut ini bernama Tisno, dia merupakan pengawal. Tapi Amandamu selalu merasa bahwa dia bukan hanya pengawal. Ada begitu banyak pengawal di sisi Ricky Mo, Amandamu belum pernah melihat pengawal seperti Tisno yang memiliki sepasang mata yang tajam dan kadang-kadang akan memberi perasaan murung kepada orang. Tisno melihat Amandamu di ruang utama, berhenti sejenak dan berkata, "Aku akan membuka pintu." Nada suaranya sederhana dan tegas, setelah berbicara, ia pun pergi dengan langkah kaki yang besar. Amandamu tidak mengikutinya, menunggu Tisno kembali di ruang utama. Dalam beberapa menit, dia mendengar langkah Tisno kembali. Hanya mendengarkan langkah kaki, Amandamu menemukan bahwa tidak hanya Tisno sendirian, tetapi juga jejak langkah kaki orang lain. Kerik, pintu pun dibuka. Begitu Amandamu mendongak, dia melihat sosok Ricky Mo yang baru saja masuk ke dalam rumah, dan Tisno ada di belakangnya. Amandamu membeku sejenak, ia pun menghampirinya untuk menyapa, "Kenapa kamu bisa ada di sini?" Ricky Mo juga tidak bertanya bagaimana dia tahu tempat ini dan bagaimana dia bisa datang ke sini. Dia pertama-tama menatapnya cukup lama, lalu melihat ke atas dan bertanya, "Apakah kamu sudah melihat Joanna?" Ketika menyebutkan nama Joanna Mo, suasananya membeku seketika. Wajah Amandamu sedikit menggumpal, "Aku sudah melihatnya." Dia berbalik dan duduk di sofa, Ricky Mo pun mengikutinya. Tisno naik ke atas dengan sangat mengerti, dia meninggalkan ruang utama yang hanya tersisa Amandamu dan Ricky Mo. Keduanya duduk berdampingan di sofa, diam-diam saling memandang. Pada saat ini, Amandamu tidak memiliki niat untuk terus berdebat dengan Ricky Mo, dan tidak ingin membicarakan dengan Ricky Mo yang bertanggung jawab atas Joanna Mo menjadi seperti ini. Dia hanya ingin Joanna Mo segera sembuh. Cukup lama, akhirnya Ricky Mo yang terlebih dulu berkata, "Keadaan Joanna saat ini adalah semacam menutup diri secara insting setelah mengalami situasi krisis untuk mencari rasa aman. Selama dia tinggal di lingkungan yang stabil, maka cepat atau lambat dia akan membaik." Amandamu mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. "Dia baru saja tertidur, apakah kamu ingin naik untuk melihatnya?" Amandamu menolehkan kepala dan bertanya kepadanya. "Ya," Ricky Mo mengangguk. Keduanya naik ke atas untuk melihat Joanna Mo. Ketika Amandamu keluar, dia meninggalkan Joanna Mo dengan lampu kecil di kamar. Ketika dia membuka pintu, dia menemukan bahwa Joanna Mo yang seharusnya sudah tertidur, saat ini malah sedang duduk di atas selimut dan menundukkan kepalanya seolah menggumamkan sesuatu. "Joanna." Amandamu memanggil namanya, Joanna Mo tiba-tiba mengangkat kepalanya, mundur dengan kaget, lalu dengan cepat kembali ke dalam selimut, menarik selimut di atas kepalanya, dan menutupi dirinya dengan erat. Amandamu menoleh ke belakang untuk melihat Ricky Mo. Mereka saling melirik sebelum akhirnya dengan cepat berjalan menuju tempat tidur. Dia mencoba mengulurkan tangan, ingin menarik selimut Joanna Mo. Namun, ketika tangannya baru saja menyentuh selimut, Joanna Mo langsung menjerit. Amandamu menarik tangannya sendiri seperti terkena sengatan listrik. Ricky Mo melihat reaksi di matanya, ia pun melangkahkan kaki dengan alisnya terangkat, lalu mengulurkan tangannya untuk membuka selimut Joanna Mo. "Apa yang kamu lakukan?" Amandamu berkata dengan suara pelan, berusaha menghentikannya. Tapi siapa yang bisa menghentikan apa yang akan Ricky Mo lakukan? Disertai, Joanna Mo menyusutkan badannya di sana, dia juga tidak memandang mereka. Ricky Mo mengulurkan lengan panjangnya dan langsung memeluk Joanna Mo. Joanna Mo mengerutkan kening, sama seperti sebelumnya. Dia juga melawan ketika Amandamu memeluknya, saat ini dia memberontak dan memukul Ricky Mo. Selanjutnya bab 626 Aku bukan hanya Amandamu.